Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mister akan menjelaskan materi yang sudah kalian catat ya. Itu meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Sebelumnya, jadi ini judul materi pertama lah. Sebelumnya Mister kasih tahu lagi lah. Untuk yang PAI ini Mister itu juga Mister ngajar juga pengajarnya. Mister itu ngajar 3 mapel, ngajar saya, ngajar PKMU, udah ngajar PAI di kelas 91. Semoga kalian tidak bosan ya dengan Mister. Oke, jadi pertama lanjut slide-nya. Renungkan. Di sini Mister suruh kalian merenungkan lah. Jadi ini ada seorang anak yang menanam tanaman di anggaplah ini di sekolah lah. Setelah ditanam beberapa tahun kemudian tanaman itu akhirnya memunculkan buahnya. Ini sepertinya tanaman mangga ya. Ini captionnya, ibarat menanam pohon untuk dipanen di kemudian hari, mari menanam kebaikan di dunia untuk dipanen kelak di akhirat. Jadi filosofi dari gambar ini adalah tanamlah kebaikan sebanyak mungkin selama kalian hidup, maka insya Allah nanti kalian akan menuai kebaikan yang kalian tanam itu. Kebaikan yang kalian tuai itu bisa diberikan di dunia langsung. Nah, kalau di akhirat itu pasti diberikan balasannya. Nah, kalau dunia itu bisa digantikan Allah, bisa tidak kebaikan yang bisa digantikan Allah langsung misalnya kalian berbuat baik nih, maka akan dibalas kebaikan tersebut langsung di dunia. Nah, itu. Atau bisa juga dibalasnya itu nanti di akhirat. Contoh sederhananya apa? Ketika kita kepepet kan, punya uang, pengen minjem sama teman. Teman kita tuh ternyata baik. Dikasihnya uang, gak dipinjami tapi dikasih uang. Nah, itu kan sangat senang kan kita itu. Maksudnya kita tuh kan perlu duit nih, tapi kita tuh pengen minjem sama teman kita, tapi teman kita tuh iba sama kita, dikasih uangnya. Nah, kira-kira kalau teman kalian itu nanti pengen lagi kesusahan, pengen tertolong kalian, maka kalian kan otomatis punya mengingat jasanya yang dulu itu. Nah, otomatis kalian pasti akan sekuat tenaga juga membantu teman kalian tersebut. Berarti teman kalian tersebut menuai kebaikan yang dia tanam. Dia menanam kebaikan dengan cara untuk membantu orang lain, maka dia akan menuai kebaikan juga atas bantuan yang dia berikan itu. Nah, seperti itu. Tapi di akhirat dia dapat pahala juga. Dia akan ada juga balasannya. Nah, seperti itu. Contoh sederhananya, misalnya lagi kalian misalnya taat sholat 5 waktu, puasa nggak bolong-bolong, berakhlak mulia, nah itu akan dituai kebaikannya di akhirat nanti. Kalian pernah dengar istilah lah, what you do, what you get. Nah, apa yang kamu lakukan itu yang kamu dapat. Kan? Nah, jadi contohnya nih, ini ada teman kalian nih, kalian sering tuh maki-maki teman kalian itu, kata-kata kasar apa segala macam. Nah, otomatis kalian akan tuai itu, kalian akan mendapat feedback yang kayak gitu juga. Nah, itu kalian akan dikasarin orang juga kalau kalian kasar sama orang lain. Nah, seperti itulah contoh sederhana yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Oke, nah itu lanjut. Nah, ini dialog Islami. Jadi ada 2 orang, dia pakai kopiah. Otomatis dia Muslim, tapi tidak menjamin juga dia itu taat beribadah. Intinya dia Muslim. 2 orang yang berkopiah ini, peci. Namanya Farhan dan Ajis. Mungkin ada teman kalian yang namanya Farhan atau Ajis. Nah, di sini Masya Allah. Si Farhan berkata, Masya Allah, Ajis, aku tadi melihat kecelakaan di jalan. Kemudian Ajis berkata, oh ya, apakah ada korban? Berapa? Farhan kemudian menjawab, ya, kelihatannya ada beberapa yang meninggal. Kemudian Ajis mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Nah, dari percakapan sini sudah ada pelajaran yang kita ambil. Jadi kalau ada orang meninggal dunia itu usahakan kalian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ungkapan berbelasungkawa istilahnya. Jadi kalian respect terhadap orang yang telah meninggal tersebut. Kemudian Farhan melanjutkan percakapannya. Makanya kamu kalau naik motor jangan ngebut-ngebut, Jis. Berhati-hati, itu jauh lebih baik. Nah, iya kawan, terima kasih atas nasihatmu. Berarti si Farhan ini, bukan si Farhan, si Ajis ini, dia itu sering apa tuh, yang mengendarai motor itu ugal-ugalan, nyerempet sana nyerempet sini kan. Nah, ini pembelajaran bagi kalian juga nanti yang sudah bisa naik motor. Biasanya kalau anak-anak itu baru-baru bisa naik motor tuh pengennya itu sok-sokan gaya-gayaan, sana kebut sini. Nah, risikonya nabrak orang atau diri kalian yang yang kecelakaan. Kalau diri kalian kecelakaan, kalian yang rugi. Kalau kecelakaan orang, kalau nabrak orang yang ditabrak itu nuntut kalian. Nah, kemudian Farhan melanjutkan diskusinya, apalagi kamu juga belum punya SIM kan? Iya deh, besok aku naik motornya kalau sudah punya SIM aja. Nah, ini anak-anak itu boleh mengendarai sepeda motor itu ketika dia berumur 17 tahun. Artinya dia sudah punya SIM. Nah, SIM-nya itu, bikin SIM itu ada tata caranya. Kalian dites di alat simulator SIM. Gitu. Jadi kalian dikasih tahu rambu-rambunya seperti apa. Jadi usahakan kalau bisa, kalau belum punya SIM, jangan menaiki kendaraan di jalan raya. Nah, di jalan raya terutama lah. Itu pesannya lah. Kemudian ada lanjutan dialognya. Dan Ajis berkata, nah sekarang gantian, aku juga mau menasihati kamu. Jangan marah loh, janji ya, kata Ajis. Kemudian Farhan menyahut, iya, aku janji tidak akan marah. Apa nasihatmu padaku? Nah, Ajis berkata, kamu suka meninggalkan sholat kan? Wah, si Ajis ini sholatnya bolong-bolong ternyata. Siapa di antara kalian yang sholatnya itu bolong-bolong? Sholat itu wajib 5 waktu. Hukumnya lah bagi orang yang sudah akil balik. Nah, akil balik itu apa? Akil balik itu kalian sudah mengeluarkan sperma atau mengalami mimpi basah kalau pada cowok. Kalau pada cewek sudah jalan menstruasinya. Itu apabila kalian sudah terjadi di tubuh kalian pertumbuhan alat kelamin primer seperti itu, perkembangan alat kelamin primer, maka dosa kalian dihitung walaupun sekecil butiran pasir istilahnya itu. Tapi kebaikan kalian sebesar sekecil butiran pasir pun akan dihitung. Itu fair to fair nilaiannya. Hati-hati, nanti kamu bisa celaka di akhirat. Rasanya lebih sakit bila dibandingkan kecelakaan di dunia. Jadi ini iya deh. Nah, kemudian Farhannya iya deh. Besok aku rajin sholat. Insya Allah, terima kasih kawan. Nah, jadi si Ajis dan si Farhan ini adalah salah satu contoh pertemanan yang baik. Nah, jadi dia saling mengingatkan akan kejelekan masing-masing dan menasehati terhadap mereka masing-masing juga. Nah, si Farhan menasihati Ajis, si Ajis menasihati si Farhan, saling mengingatkan kesalahan, kemudian saling menasehati. Nah, efeknya apa? Efeknya akan meningkatkan kualitas hidup mereka berdua. Nah, jadi usahakan kalian itu carilah sahabat yang seperti itu. Carilah sahabat yang mengingatkan kita ketika kita salah. Nah, ketika salah kemudian menasehati kita. Nah, itu. Jangan cari teman yang ketika kita salah, dia malah bagus kamu itu baru keren. Nah, itu sahabat kayak gitu, orang kayak gitu usahakan kalau bisa berteman secukupnya saja, secukupnya seperlunya, nggak usah diajak diskusi atau curhat kayak gitu, karena dia tipe orang yang menjerumuskan. Teman yang baik itu ketika kita salah dinasihatinya, itu teman yang baik. Kemudian apabila kita banyak masalah mengasih solusi. Nah, gitu. Oke, nah Mister harap kalian semua di sini sholatnya rajin lah, tepat waktu. 5 waktu dikerjakan ke 5 waktunya. Oke, lanjut. Kemudian pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat. Nah, iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan sisinya akan mengalami kehancuran.
ke kiamat lah. Sudah sering kamu dengar kiamat. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Ini di ajaran Islam itu ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Ini kiamat inilah kehancuran alam semesta, bukan bumi lah. Bumi itu cuma sebagian kecil dari alam semesta. Alam semesta itu gede sekali. Bumi aja segede ini. Coba kalian searching itu di YouTube itu. Jangan cuma nonton Atta Halilintar aja lah. Nah, coba searching di YouTube itu bagaimana luasnya alam semesta itu. Jadi itu yang hancur. Nah, alam semesta yang hancur. Universe yang hancur. Kiamat dibagi menjadi dua, ada kiamat sugra, ada kiamat kubra. Kiamat sugra adalah kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir tanah longsor dan sebagainya. Intinya itu musibah yang terjadi pada seseorang atau sekelompok orang atau pada suatu daerah. Itu disebut dengan kiamat sugra atau kiamat kecil. Contohnya kemarin beberapa bulan yang lalu Banjarmasin atau enggak Banjarmasin sih, Kalsel itu mengalami musibah banjir yang sangat besar. Itu kiamat sugra itu. Nih, pandemi COVID-19 itu kiamat sugra itu. Banyak kan yang mati sudah gara-gara COVID. Kiamat sugra itu baru kiamat kecil. Kiamat kubra adalah kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Ini alam semesta. Konteksnya alam semesta, bukan cuma bumi. Kalau bumi yang hancur, pindah ke planet lain. Nah, tapi kalau alam semesta yang hancur, pindah ke mana? Pindah ke alam gaib. Mati dulu kalau pindah ke alam gaib. Nah, jadi kayak gitulah. Universe yang hancur. Dunia porak-poranda. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yaitu alam akhirat. Oke, next. Alam barzah atau yaumul barzah. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Alam barzah itu yang kita masuk kubur. Di dalam kubur manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Kalau kalian banyak melakukan kebaikan dan kebajikan di dunia, maka insya Allah kalian akan enak di alam kubur. Kalau yang dilakukan itu cuma kejahatan, bukan kejahatan sih, perbuatan keji dan mungkar gitu kan. Ini ada orang-orang nih nggak jahat, nah, orangnya nih baik-baik aja, nah, tapi dia sholatnya jarang, nah, ya kan? Kemudian kewajiban-kewajiban yang lain tidak dilakukan, tidak bayar zakat. Nah, dia sudah kaya raya tapi tidak mau naik haji contohnya. Dia tidak berpuasa. Wah, itu siap-siap juga itu. Walaupun dia orang santun, baik hati, suka menolong, tapi yang wajib tidak dikerjakan. Itu sama aja juga. Ibarat kalian ngambil air itu embernya bocor. Oke, next. Nah, yaumul ba'as. Ini mungkin slide yang terakhir lah. Nah, Allah SWT akan membangkitkan kembali seluruh manusia yang telah mati dari alam kubur. Peristiwa itu dinamakan dengan yaumul ba'as. Nah, yaumul ba'as adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Di padang mahsyar itu suatu tempat di mana di situ akan diadili kita, diadili lah kebaikan dan keburukannya. Berat mana? Kalau berat baik, kalau lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, maka dia akan dilempar ke surga. Kalau lebih banyak buruknya, maka dia dilempar ke neraka. Oke, nah kemudian jadi yaumul ba'as intinya hari dimana semua makhluk ciptaan Allah itu dibangkitkan dari kematiannya dengan kondisi yang berbeda-beda. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israel. Menurut riwayat itu nggak ada yang tahu lah jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua. Nggak ada dijelaskan itu berapa tahun, bisa
hitungan bulan, bisa hitungan tahun, bisa hitungan ribuan tahun, kan kita nggak tahu. Nah, itu. Yang celaka itu kalau lama lah, kalau lama misalnya ratusan tahun bahkan ribuan tahun, berarti lama juga kita di alam barzah. Ya kalau kita di alam kubur itu uh, termasuk golongan orang yang enak gitu, nah banyak kebaikan yang kita lakukan di masa hidup, jadi kita menikmati servis dari Allah Ta'ala sudah, nah gitu, atas kebaikan yang kita tuai, jadi kita dijamu, di situ dilayani di alam barzah. Tapi kalau kita yang banyak melakukan keburukan, wah disiksa gitu, itu dikubur berapa tahun misalnya dia sampai ditiupkan sangkakala yang kedua, nah gitu, ditiupkan, dibangkitkan lagi, selama itu juga kita disiksa 1000 tahun, 1000 tahun kita disiksa dalam barzah itu. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Jadi pada waktu hidup di dunia banyak melakukan kejahatan atau tidak taat beribadah, maka bangkitnya itu dalam kondisi memenaskan. Tapi kalau dia melakukan banyak kebaikan di dunia dan di dunia, maka dia akan dibangkitkan dalam bentuk yang bersih dan suci. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Nah, semoga ada pelajaran baik yang bisa diambil lah dalam penjelasan Mister. Ambil yang baik, yang kurang baik silahkan dibuang saja. Karena kebaikan itu cuma dari Allah SWT dan kesalahan itu murni dari Mister. Oke, Mister akhiri penjelasan kali ini. Salah hilaf, mohon maaf. See you for next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.